Saya mempunyai kredit leasing mobil dan saya memahami bahwa itu riba. Saya ingin bertobat untuk berhenti dari riba ini. Bolehkah saya overkreditkan ke orang lain, take over? Karena saya tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Baik, yang jadi masalah sebenarnya bukan take overnya ya. Anda ketika kredit bunga atau kredit berbunga ya, kredit barang berbunga, kesalahannya adalah waktu menyepakati transaksi riba. Mobil ini halal bagi Anda, silakan dimanfaatkan. Karena pada hakikatnya orang yang melakukan transaksi KPR, kemudian transaksi jual beli mobil secara kredit, dia itu melakukan dua akad. Akad pertama jual beli, akad kedua utang piutang. Akad pertama jual beli antara dia dengan dealer atau dengan developer. Pada waktu dia butuh rumah, maka pihak bank akan meminta tolong bayar DP 30% atau 10%. DP itu diberikan kemana? Ke dealer atau ke developer. Setelah dealer atau developer menerima 10%, barang diserahkan. Baik, 90% atau 70% kita nggak punya duit untuk melunasinya. Kita minta bantuan bank. Wahai bank, tolong aku kasih lunasan 70% atau 90%. Bank ngasih kucuran sehingga dibayar ke dealer tunai. Kewajiban kita adalah mencicil ke bank dengan ada kelebihan. Sebenarnya utang di bank itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau nggak ada kelebihan boleh, tapi bank kan nggak mau. Maunya harus ada kelebihan. Kelebihan itulah yang jadi syarat batin. Tapi ini tidak mempengaruhi transaksi yang pertama. Transaksi pertama jual belinya halal. Transaksi keduanya yaitu utang dengan bank, ini yang bermasalah. Tapi bermasalah di transaksi kedua, tidak mempengaruhi di transaksi yang pertama. Anda tetap diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tadi. Makanya rumah hasil KPR itu rumah halal atau haram? Rumah halal atau haram? Rumah yang halal. Jadi jangan dikiaskan, jangan dianalogikan, wah ini rumah hasil KPR, jinnya oke. Ya nggak ada hubungannya, jinnya nggak ikut KPR. Rumah itu rumah yang halal. Betul, dia utang bank dan itu ada ribanya. Tapi ribanya itu statusnya sebagai objek atau sebagai korbannya. Kesalahan dia apa? Dia melakukan dua kesalahan. Pertama, menyepakati transaksi utang piutang riba. Yang kedua, waktu dia mencicil ngasih tambahan, dan tambahan itu adalah memberi makan riba. Sementara Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba. Orang ini kena laknat dari satu sisi ini. Terus bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Sebenarnya di buku ini sudah ada cara penyelesaiannya. Anda yang punya bukunya nanti bisa dibuka di bagian akhir. Cara penyelesaian orang yang terjerat kredit KPR atau kredit riba. Prinsipnya begini. Selagi Anda masih bisa melunasi, tolong jangan dijual ke orang lain. Nggak usah take over, nggak usah over kredit. Kalau masih bisa melunasi, silahkan Anda lunasi. Dan kalau bisa jangan sampai nambahi riba. Dan bila perlu lunasi pokoknya saja, tapi dengan cara menawar ke bank ya. Ini yang perlu, butuh perjuangan. Kadang ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa melunasi utang Anda atau nominal Anda tidak cukup untuk membayar cicilan, yang kami sarankan silakan jual ke pihak yang ketiga, tapi secara tunai. Jual tunai. Misalnya harga mobil tadi laku terjual 100 juta. Utang yang harus Anda bayarkan misalnya 50 juta. Ini akan lebih selamat daripada di take over ke orang lain. Karena over kredit ini sama dengan over riba. Jadi sama saja, daripada riba itu berkembang, lebih baik dibatasi.
biar yang dosa tidak lebih banyak, gitu. Cukup Anda saja yang berdosa.